Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di vlog aku. Gimana nih kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga selalu sehat dan tetap semangat ya. Seperti biasa, pada video kali ini aku mau sharing kembali aktivitasku ya teman-teman. Dan ini aktivitasku dimulai pada saat pagi hari ya teman-teman. Ini sekitar pukul jam 5 pagi ya. Jadi di sini tuh aku awali dengan membuka gorden ya teman-teman, karena memang ini juga udah agak siang gitu cuacanya. Terus ini aku juga lanjut beresin meja teman-teman, dan ini juga aku beresin tempat pakaian ya. Jadi di sini tempat pakaian yang habis aku lipetin sebelum aku setrika, jadi aku taruh di sini dulu ya teman-teman. Jadi supaya nggak berantakan gitu ya. Nah, jadi pada video kali ini juga aku mau kasih tahu ke teman-teman semua tips agar rumah selalu terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Jadi cara ini tuh yang sering aku pakai buat bersihin rumah supaya rumah itu bisa terlihat rapi dan juga bersih ya teman-teman. Tapi di sini saya bukan maksud buat mengajari atau apa ya teman-teman, tapi di sini saya cuman sharing kalau tips ini yang suka aku pakai buat bersih-bersih rumah agar rumah bisa terlihat rapi dan juga bersih ya teman-teman. Jadi hal pertama yang dilakukan itu selalu merapikan tempat tidur ya teman-teman. Kalau habis tidur itu biasa langsung dirapikan aja ya kasurnya teman-teman kalau memang anak-anak udah bangun. Jadi hal ini untuk menjaga agar kamar itu selalu terlihat rapi dan bersih ya teman-teman. Tips yang kedua itu yang aku pakai selalu mencuci pakaian secara rutin ya teman-teman, mau sedikit ataupun banyak itu. Jadi aku cuci secara rutin biar gak terlalu menumpuk juga dan biar nggak males juga ya teman-teman buat mencuci. Jadi kalau mencuci cucian terlalu banyak gitu jadi suka males gitu ya teman-teman. Nah, terus selanjutnya juga aku selalu membersihkan sampah, itu baik sampah organik ataupun sampah rumah tangga ya teman-teman, itu selalu aku bersihkan. Kalau enggak aku bakar teman-teman, kalau untuk sampah-sampah rumah tangga seperti kayak bekas plastik gitu. Dan selanjutnya juga aku selalu mencuci peralatan setelah masak, jadi enggak dibiarkan begitu aja ya teman-teman. Jadi kalau sehabis masak itu selalu langsung dicuci ya teman-teman, jadi pekerjaan udah kelar gitu ya, jadi habis masak langsung dicuci. Jadi untuk kebersihan dapur juga ini dijaga ya teman-teman. Terus selanjutnya juga jangan meninggalkan ruangan dengan tangan kosong ya teman-teman. Jadi di sini maksudnya tuh bila kita berpindah dari satu ruangan ke ruangan lainnya dan lihatlah sekelilingnya apakah ada yang harus dirapikan atau kita bawa ya teman-teman. Contoh misalnya di rumah aku kan banyak anak kecil gitu ya teman-teman. Jadi kan kalau anak kecil biasanya suka nyimpen mainan di mana gitu. Jadi berantakan gitu. Nah, di situ jadi bisa kita rapihkan apabila memang ada barang atau apa itu yang harus kita bersihkan ya teman-teman atau kita rapihkan. Terus di sini juga kita bisa memilih barang yang masih dipakai ataupun tidak ya teman-teman. Kalau untuk barang yang masih kita gunakan atau masih kita pakai itu bisa kita simpan. Tapi kalau untuk barang yang memang enggak jarang atau kita gunakan itu bisa kita pisahkan ya teman-teman. Jadi hal ini untuk mencegah agar enggak berantakan di rumah ya teman-teman. Jadi bisa kita pisahkan untuk barang yang masih dipakai ataupun tidak ya teman-teman. Dan hal ini juga bisa dengan mudah atau barang di rumah bisa tertata dengan rapi dan juga nggak berantakan gitu ya teman-teman. Karena punya rumah yang rapi dan bersih itu memang impian semua ibu-ibu ya teman-teman. Dan apalagi kalau punya anak kecil itu susah banget ya teman-teman kalau rumah pengen terlihat rapi dan bersih. Tapi itu tergantung kitanya juga. Kalau kita gesit ya teman-teman, jadi nggak menunda-nunda pekerjaan ataupun apa itu, jadi semakin mudah dan tidak menimbulkan rasa malas juga pada diri kita ya teman-teman. Jadi rumah yang bersih dan rapi itu tidak dilihat dari segi besar atau kecilnya teman-teman, karena kebersihan itu untuk kita semua, dan kalau nggak kita rawat terus siapa lagi ya teman-teman, karena memang hanya kita yang bisa melakukan semua itu. Nah itu dia ya teman-teman tips sederhana dari aku agar rumah selalu terlihat rapi dan bersih.
Ini balik ke video teman-teman. Tadi aku habis bersih-bersih rumah, terus selanjutnya aku juga ini pergi ke warung buat beli bahan buat nanti makan sama anak-anak. Tapi di sini saya cuman beli kangkung 2 ikat aja, terus juga di sini saya beli telur setengah kilo aja ya teman-teman. Alhamdulillah untuk cuaca hari ini juga lumayan cerah ya teman-teman. Ini kelihatannya panas banget, tapi ini agak sepi juga. Nah teman-teman, jadi di samping aku sebagai seorang ibu rumah tangga, di sini juga aku sering mengajar anak-anak sekolah ya teman-teman. Tapi ini tingkat diniyah gitu ya teman-teman, atau biasa di kampung itu disebut dengan sekolah agama. Jadi ini tuh lokasinya masih di kampung aku dan lumayan agak jauh juga dari rumah aku. Nah, jadi di sini tempat aku mengajar, biasanya aku mengajar itu pada waktu sore hari ya teman-teman. Jadi pukul 3:30 gitu. Di sini juga udah terlihat anak-anak udah pada siap-siap buat belajar ya teman-teman. Sambil mengajar di sini juga saya bisa sambil belajar juga ya teman-teman. Mudah-mudahan ilmu yang udah diberikan juga ini bisa bermanfaat buat anak-anak semua. Oke teman-teman, mungkin cukup di sini saja aktivitas yang bisa aku share kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa juga buat dukung channel aku dengan cara like, subscribe, dan komen ya teman-teman, supaya channel aku lebih berkembang lagi dan juga aku bisa terus semangat untuk bikin konten-konten selanjutnya. Dan mudah-mudahan kita semua selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan dalam segala urusan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.